Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri Muhammad Suhada Al-Huza dan beberapa rekan saya. Ah, Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas dengan materi yang berjudul Komunikasi tentang Pekerjaan. Sebelum masuk ke pembahasan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan materi ini. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting, mulai dari pengertian, pembahasan utama, contoh, hingga kesimpulan dari materi yang saya bawakan. Langsung masuk saja pada bagian yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi tentang pekerjaan. Secara sederhana, komunikasi tentang pekerjaan adalah proses menyampaikan menerima informasi yang berkaitan dengan aktivitas kerja. Informasi ini bisa berupa arahan, tugas, ide, pendapat, perasaan, maupun masukan dari orang lain di lingkungan kerja. Komunikasi ini tidak hanya terjadi antara atasan dan bawahan saja, akan tetapi juga bisa terjadi antara rekan kerja, pelanggan, mitra, maupun pihak yang berhubungan dengan organisasi. Intinya, komunikasi dalam pekerjaan bertujuan agar semua orang memiliki pemahaman yang sama. Misalnya, ketika atasan memberikan tugas yang jelas, maka karyawan akan lebih mudah memahami apa yang harus dikerjakan, apa tanggung jawabnya, mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, dan bagaimana standar hasil kerja yang diharapkan. Jadi, komunikasi kerja memiliki beberapa tujuan penting, yaitu untuk menyampaikan informasi, membantu koordinasi, dan mendukung proses pengambilan keputusan. Pelakunya bisa atasan, bawahan, rekan kerja, klien, maupun stakeholder. Manfaatnya juga besar, karena komunikasi yang baik dapat meningkatkan produktivitas, motivasi, dan hubungan kerja yang harmonis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa komunikasi sangat penting dalam pekerjaan. Komunikasi bisa diibaratkan seperti penghubung antar bagian di dalam organisasi. Jika komunikasi berjalan dengan baik, maka pekerjaan akan lebih terarah dan setiap orang mengetahui tugasnya masing-masing. Sebaliknya, jika komunikasi kurang jelas, maka bisa terjadi kesalahan instruksi, keterlambatan pengerjaan, konflik, bahkan menurunnya kualitas pelayanan. Ada beberapa proses penting dalam komunikasi kerja. Yang pertama, informasi diterima. Artinya, karyawan memahami instruksi kerja, target, atau perubahan yang harus dilakukan. Yang kedua, koordinasi terjadi. Setiap bagian mengetahui perannya, sehingga pekerjaan tidak saling bertabrakan. Yang ketiga, keputusan dapat diambil. Data dan masukan dari tim membantu manajemen memilih tindakan yang tepat. Yang keempat, hasil pekerjaan dapat dievaluasi melalui umpan balik, sehingga cara kerja berikutnya bisa diperbaiki. Sebagai contoh sederhana, jika instruksi mengenai stok barang tidak jelas, maka tim gudang bisa salah mengambil barang, bagian administrasi juga bisa salah mencatat, dan pelanggan bisa menerima produk yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dari contoh tersebut, dapat kita lihat bahwasannya komunikasi ini bukan hanya kegiatan tambahan, tapi merupakan bagian penting dari proses berjalannya suatu pekerjaan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Larasati. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi formal dan informal. Dalam organisasi, komunikasi formal informal sama-sama diperlukan. Perbedaannya terletak pada tujuan, suasana, bahasa, dan saluran yang digunakan. Komunikasi formal menjaga ketertiban organisasi, sedangkan komunikasi informal memperkuat kedekatan sosial antara karyawan. Komunikasi formal mengikuti organisasi dan memakai bahasa baku bentuknya dalam berupa surat dinas, laporan, memo, rapat resmi, atau instruksi tertulis. Keunggulannya adalah terkomunikasi jelas sumbernya dan dapat dijadikan dasar keputusan. Sedangkan komunikasi informal terjadi lebih spontan dan santai. Misalnya obrolan singkat, percakapan di WhatsApp, atau diskusi saat istirahat. Bahasa yang digunakan lebih fleksibel, tetapi tidak harus sopan dan tidak menimbulkan gosip. Yang kelima, di sini ada saluran komunikasi di tempat kerja. Pemilihan media komunikasi mempengaruhi keberhasilan pesan, masalah yang mendesak, kebutuhan saluran yang tepat. Sedangkan informasi resmi memerlukan media yang berdokumentasi, yaitu seperti karyawan perlu memahami kapan harus memakai email, rapat, atau video call, atau tatap muka. Contohnya seperti email. Email, tempat untuk informasi resmi, instruksi yang perlu diarsip, undangan rapat, atau laporan yang singkat. Sedangkan telepon adalah tempat untuk diskusi cepat, klarifikasi mendesak, atau koordinasi yang jarak jauh, dan pembahasannya yang membutuhkan tanggapan langsung.
Kalau rapat, tetap untuk menyempatkan refleksi, membahas masalah lintas, bagian menentukan keputusan, dan mengevaluasi proses pekerjaan. Sedangkan tatap muka ialah tetap untuk membahas sensitif, negosiasi, feedback personal atau situasi yang membutuhkan empati dan bahasa tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kesyufa Wazara. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan profesionalisme. Yang pertama itu ada komunikasi ke atas, yaitu seperti laporan berkala. Contohnya kayak menyampaikan kemajuan pekerjaan secara proaktif tanpa harus menunggu diminta oleh atasan. Lalu ada berorientasi solusi, yaitu melaporkan masalah serta minimal satu usulan solusi untuk menunjukkan inisiatif. Lalu ada rekan kerja dan feedback, seperti kolaborasi horizontal, yaitu menghargai pendapat rekan sejawat dan hindari gosip kantor yang merusak produktivitas. Lalu ada feedback dan konstruktif, yaitu fokus pada perilaku dan hasil kerja, bukan menyerang kepribadian individu secara personal. Selanjutnya ada menjadi pendengar aktif, yaitu fokus penuh, seperti memberikan perhatian tanpa gangguan, singkirkan ponsel atau distraksi lain saat sedang berdiskusi atau rapat. Selanjutnya ada teknik parafrase, yaitu ulangi poin penting lawan bicara dengan bahasa sendiri untuk memastikan pemahaman yang sama. Lalu mendengarkan dan empati, coba melihat perspektif orang lain sebelum memberikan tanggapan atau kritik agar komunikasi tetap positif. Perkenalkan, saya Evi Rahayu dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi dan pekerjaan. Di tempat kerja, pesan dapat disampaikan melalui kata-kata, sikap tubuh, maupun dokumen tertulis. Ketiganya saling melengkapi. Komunikasi verbal menjelaskan maksud secara langsung, nonverbal menunjukkan sikap dan keseriusan, sedangkan komunikasi tertulis menjadi bukti yang dapat dibaca ulang. Komunikasi verbal berupa rapat, diskusi, presentasi, video call, telepon, dan wawancara. Kelebihan dari komunikasi verbal adalah cepat memperoleh tanggapan, tetapi perlu kejelasan suara, pemilihan kata, dan kemampuan mendengar. Sedangkan komunikasi nonverbal meliputi bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, intonasi, dan penampilan. Dalam situasi kerja, sikap tubuh yang dapat terbuka dapat memberi kesan menghargai dan siap bekerja sama. Sedangkan komunikasi tertulis digunakan pada surat, memo, email laporan, proposal, dan pesan profesional. Bentuk tertulis penting untuk dokumentasi, pembagian tugas, serta mengurangi kesalahpahaman. Komunikasi dibagi menjadi dua, komunikasi formal dan informal. Dalam organisasi, komunikasi formal dan informal sama-sama diperlukan. Bedanya terletak pada tujuan, suasana, bahasa, dan saluran yang digunakan. Komunikasi formal menjadi ketertiban administrasi, sedangkan komunikasi informal memperkuat kedekatan sosial antar karyawan. Komunikasi formal keunggulannya yaitu berdokumentasi, jelas sumbernya, dan dapat dijadikan dasar keputusan. Komunikasi formal mengikuti hierarki organisasi dan memakai bahasa baku. Bentuknya dapat berupa surat dinas, laporan, memo, rapat resmi, dan instruksi tertulis. Surat ini cocok digunakan saat menyampaikan kebijakan, perubahan prosedur, hasil evaluasi, ataupun informasi yang dapat membutuhkan pertanggungjawaban. Sedangkan informal, komunikasi ini terjadi lebih spontan dan santai, misalnya obrolan singkat, percakapan WhatsApp, atau diskusi saat istirahat. Bahasa yang digunakan lebih fleksibel, tetapi tetap harus sopan dan tidak menimbulkan gosip. Komunikasi ini cocok untuk membangun kedekatan, mempercepat koordinasi ringan, dan menciptakan suasana kerja yang lebih. Akan menjelaskan tentang tips komunikasi efektif dan studi kasus salah paham instruksi kerja. Saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang tips komunikasi efektif. Komunikasi efektif dapat dilatih melalui kebiasaan sederhana. Intinya adalah memastikan pesan yang dikirim sama dengan pesan yang diterima. Untuk itu, setiap komunikasi perlu memiliki tujuan, isi yang jelas, media yang sesuai, dan tindak lanjut. Tips yang pertama, tentukan tujuan sebelum bicara atau menulis pahami apa yang ingin dicapai. Memberi informasi, meminta bantuan, mengingatkan deadline, atau mengambil keputusan. Susunan pesan yang jelas. Yang kedua, susunan pesan yang jelas, gunakan kalimat langsung, hindari istilah yang tidak perlu, disampaikan informasi penting seperti siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Yang ketiga, pilih media tepat, gunakan chat atau koordinasi singkat seperti Gmail untuk dokumentasi, rapat untuk diskusi, dan tatap muka pembahasan sensitif. Dan yang keempat, pemahaman akhir komunikasi dengan rangkuman singkat atau pertanyaan klarifikasi agar tidak terjadi salah tafsir. Yang kelima, jaga nada komunikasi, gunakan bahasa yang sopan, ramah, dan inklusif.
terutama dalam pesan digital yang mudah disalahartikan di era sekarang. Selanjutnya ada studi kasus salah paham instruksi kerja. Kenalkan, nama lengkap saya Carmelia Korsiani. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu studi kasus salah paham instruksi kerja. Seorang supervisor meminta tim administrasi segera kirim laporan stok untuk hari ini melalui pesan singkatnya. Namun, ia tidak menyebut format laporan, batas waktu, dan data apa saja yang harus dimasukkan. Akibatnya, satu anggota tim mengirim laporan Excel lama, anggota lain menunggu template terbaru, dan bagian gudang terlambat memberikan data. Dapat kita lihat bahwa masalah utama dari studi kasus tersebut yaitu pesan terlalu umum dan tidak memiliki standar yang jelas. Penerima harus menebak maksud pengirim sehingga terjadi perbedaan interpretasi. Nah, dampak dari masalah tersebut, koordinasi menjadi lambat, data tidak seragam, waktu revisi bertambah, dan keputusan manajemen tertunda. Nah, solusi komunikasi yang baik yaitu supervisor sebaiknya menulis instruksi lengkap, format file, data yang dibutuhkan, batas waktu, penanggung jawab, serta meminta konfirmasi bahwa tim memahami tugasnya tersebut. Nah, contohnya, instruksi yang baik yaitu, tolong kirimkan laporan stok format Excel template bulan Juni, berisi barang masuk, barang keluar, dan sisa stok. Deadline-nya pukul 15.00 ke email divisi. Mohon konfirmasi setelah data gudang diterima. Nah, itu adalah salah satu contoh komunikasi yang baik agar penerima juga bisa memahami maksud dari pesan yang dikirimkan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada kesimpulan dari materi tentang komunikasi pekerjaan, yaitu komunikasi tentang pekerjaan merupakan fondasi penting dalam organisasi karena menentukan bagaimana informasi, instruksi, dan keputusan dijalankan. Komunikasi yang jelas membantu karyawan memahami peran, mengurangi kesalahan, mempercepat koordinasi, dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Agar komunikasi berjalan efektif, setiap individu perlu memahami jenis komunikasi, memilih saluran yang sesuai, menghindari hambatan, menjaga etika profesional, dan mampu beradaptasi dengan teknologi digital. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi alat untuk menyampaikan pesan, tetapi juga sarana membangun kerjasama, kepercayaan, dan produktivitas organisasi. Nah, pesan untuk komunikasi yang baik itu bukan hanya membuat orang lain menerima informasi, tetapi membuat mereka memahami, merespon, dan bergerak ke arah tujuan yang sama. Itu saja dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada yang salah.